Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang metode problem solving. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan materi yang saya sajikan bisa menggugah rasa ingin tahu kita bersama. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Dwi Jaya Dwibowo MPD. Adapun kita langsung kepada materinya. Tadi adalah metode problem solving. Problem solving itu artinya adalah masalah. Jadi, ada pertanyaan di sini. Apa itu masalah? Kemudian, mengapa masalah perlu dipecahkan? Nah, ini perlu kita pikirkan. Ada sebuah masalah dan mengapa harus masalah itu dipecahkan? Tentunya ini berkaitan erat dengan solusi dan kemudahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama kita kenali dulu, apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara target kerja dan hasil aktualnya, ataupun terjadi perbedaan antara kenyataan dan harapan, ya. Adanya perbedaan antara kenyataan dan harapan. Misalnya, harapan kita pendidikan Indonesia itu maju dan lancar, baik, tersistematis. Namun kenyataannya kita lihat bahwa ya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, dari posisi seperti itulah terjadi sebuah masalah. Dalam hal ini, kita kembali kepada definisi ini, kesenjangan antara target kinerja dan hasil aktual. Jadi target kinerja misalnya kita pengen kuliahnya ya tatap muka misalnya. Namun ternyata yang terjadi di lapangan ya mengharuskan kita untuk beradaptasi. Nah, di situ bisa terjadi banyak masalah, di mana misalnya masalah SDM yang tidak mampu mengikuti teknologi, adanya masalah intelektual dan sebagainya. Ini menjadi sebuah problematika yang harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, disitulah peran penting sebuah metode problem solving, di mana kita mempelajari sesuatu itu menggunakan sebuah masalah, dan dari masalah itu kita berusaha pecahkan, kemudian setelah kita pecahkan, dari sanalah kita akan mendapatkan pengalaman belajar, ya. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu dipelajari dalam rangka meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah? Nah, yang pertama itu kemampuan atau keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Jadi masalah biasanya karena adanya keinginan pribadi kita yang tidak tersalurkan, tidak tersampaikan. Nah, di sana kita harus punya kemampuan yang menunjang pribadi kita. Contoh, misalnya kemampuan dalam memanajemen keuangan. Nah, jadi kita harus memiliki keterampilan tersebut dalam rangka mencapai target-target yang kita ingin capai. Contohnya, bagaimana memanajemen uang biar uang itu bisa tertabungkan dan dapat membantu pembayaran SPP misalnya. Nah, itu adalah sebuah keterampilan yang tidak semua orang bisa miliki ataupun tidak semua orang mampu memanajemen keuangannya dengan baik. Yang kedua, kemampuan untuk menjalankan peran sosial dalam masyarakat. Nah, ini harus kita miliki juga. Contohnya apa? Misalnya masyarakat minta kita sebagai guru untuk menjadi pembaca doa. Nah, walaupun kita bukan orang yang punya basic dalam keagamaan, namun karena kita adalah seorang guru, biasanya masyarakat menganggap kita adalah orang yang pintar ataupun orang yang cerdas dan eh, pandai, sehingga mereka ya meminta kita untuk membaca doa. Nah, jadi masalah ketika kita tidak memiliki keterampilan tersebut. Nah, itu dia.
Ya, jadi ada 2 hal yang harus kita miliki, yaitu kemampuan pribadi kita dan kemampuan menjalankan peran sebagai makhluk sosial ya, di dalam masyarakat. Kemudian, kita harus mengenal juga bentuk-bentuk masalah ya, bentuk-bentuk masalah itu seperti apa. Nah, ada 3 bentuk masalah ya. Yang pertama, masalah pribadi. Masalah pribadi adalah suatu kondisi yang menghambat seorang individu sehingga terganggu dalam menjalankan perannya dengan baik ya. Jadi suatu kondisi yang menghambat seseorang individu sehingga terganggu atau bahkan tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Nah, itu. Contohnya apa kira-kira masalah pribadi? Selain tadi misalnya keuangan, kemampuan dalam memanajemen keuangan. Contohnya apa? Sederhana saja misalnya kita hendak pergi ke pasar. Nah, ketika kita tidak memiliki kendaraan, nah ini menjadi sebuah permasalahan. Nah, jadi dari sana bagaimana inisiatif kita untuk memecahkan masalah. Apakah kita menelpon teman kita untuk menjemput, ataukah kita menggunakan kendaraan yang sudah ada, ataupun yang lainnya. Ya, itu adalah solusi-solusi yang kita lakukan dalam rangka memecahkan masalah pribadi kita, ya. Yang kedua, keresahan umum. Bentuk masalah yang kedua adalah keresahan umum. Seperti apa? Ya, keresahan umum itu adalah masalah yang telah berpengaruh secara luas dan menjadi bahan perdebatan umum. Contohnya, misalnya dalam rangka pilkada, di mana ya yang menjadi keresahan masyarakat adalah politik uang dilakukan oleh para pasangan calon, bupati maupun wakil bupati misalnya. Nah, dari sini bagaimana, kita memecahkan masalah tersebut ya? Apakah dengan kita melakukan himbauan-himbauan dan sebagainya ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk masalah yang sifatnya keresahan umum. Misalnya kemiskinan, masalah dan lain sebagainya. Contohnya banyak sekali. Yang berikutnya, yang ketiga, masalah sosial ya. Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga dan ada kesepakatan untuk mengubah kondisi tersebut. Ya, contohnya masalah jam belajar, jam wajib belajar masyarakat. Nah, jadi misalnya di sebuah masyarakat sudah sangat biasa bahwa anak-anak tidak perlu belajar. Ya mau main, mainlah, mau apa, mau apalah, terserah kan. Nah, dengan kondisi yang bebas seperti itu, anak-anak pertama ya kehilangan waktu belajarnya. Yang kedua, ya mereka bebas. Eee, intinya mereka minim dalam, kegiatan untuk melakukan pembelajaran. Nah, dengan adanya pengetahuan bahwa belajar masyarakat itu penting juga misalnya, walaupun hanya 1 jam atau 2 jam dilaksanakan. Contohnya misalnya dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, apabila masyarakat di suatu wilayah itu sepakat membuat ataupun mengagendakan program jam belajar masyarakat, tentu jam 7 jam 9 itu anak-anak tidak berkeliaran kemana mana. Mereka fokus belajar walaupun hanya ada yang membaca, ada yang menonton TV dan sebagainya sebagai, bahan untuk belajarnya ya, ada yang menonton YouTube, intinya jam 7 sampai 9 mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah masing-masing misalnya. Ini tentunya akan memberikan efek yang sangat baik. Contohnya efeknya adalah, eee, keamanan. Jadi
jam 7 dan 9 mereka belajar di rumah masing-masing. Tentunya tidak terjadi misalnya, kegiatan minum minuman keras, kumpul-kumpul yang tidak berfaedah misalnya. Nah, itu dia contohnya. Kemudian tentunya dengan penerapan jam belajar masyarakat tadi, anak-anak memang melaksanakan kegiatan belajar. Tentunya kegiatan belajar ini akan berdampak kepada, kepribadian dan pengetahuan yang berkembang. Nah, ini. Ya, jadi ini adalah 3 bentuk dari sebuah masalah ya. Kemudian dari bentuk-bentuk tersebut bisa kita bagikan lagi khusus untuk masalah sosial ya. Jadi ada 3 masalah sosial, ada sosial primer, sekunder, dan tersier. Jadi masalah sosial primer ya adalah kondisi sosial yang sangat berpengaruh dan dapat membawa akibat kerusakan kompleks terhadap masyarakat. Nah ya, jadi misalnya tawuran dan sebagainya, itu adalah masalah sosial yang sifatnya primer. Kemudian masalah sosial yang sifatnya sekunder, kondisi yang berbahaya terutama disebabkan oleh masalah sosial yang sangat berpengaruh dan selanjutnya dapat menyebabkan timbul masalah-masalah lain. Ya, misalnya dengan adanya permasalahan yang terjadi, dengan adanya masalah yang terjadi tadi seperti tawuran ya, menyebabkan hal lain yang bisa, memicu masalah-masalah lain. Contohnya adanya pengrusakan fasilitas sosial umum ataupun yang lainnya, ya. Kemudian yang terakhir masalah sosial tersier, kondisi yang berbahaya yang langsung atau tidak langsung merupakan akibat dari masalah yang lebih dominan. Nah ini, tingkatannya masing-masing, ini yang lebih parah lagi, bahkan sampai misalnya kondisi benar-benar tidak kondusif, ya. Berikutnya, apa penyebab, masalah itu bisa muncul? Ya, ada 2 penyebabnya. Yang pertama, terjadinya disorganisasi dalam masyarakat. Jadi, adanya ketidakselarasan di dalam masyarakat, itu menjadi masalah. Harapannya kemiskinan tidak terjadi, nah nyatanya terjadi misalnya. Harapannya korupsi tidak terjadi, ternyata korupsi merajalela di mana-mana. Yang berikutnya adalah ketidakmampuan individu atau kelompok dalam berhadapan dengan inovasi. Ini menjadi masalah. Contohnya kayak kita dalam belajar online, ketika SDM tidak mampu beradaptasi, ya terjadi masalah. Guru ingin melakukan pembelajaran tapi tidak bisa tatap muka, bingung gimana melaksanakannya. Nah, ini menjadi masalah ya. Nah, dari masalah itu kita pikirkan bagaimana cara pemecahannya ya. Berikutnya kita perlu kenal dengan siklus problem solving atau pemecahan masalah. Jadi ada 4 siklus ya. Yang pertama kita harus mengenal masalah, yang kedua dari masalah-masalah yang ada kita lakukan pemilahan masalah, yang berikutnya kita menetapkan prioritas yang utama yang harus kita selesaikan ataupun pecahkan, yang terakhir kita merencanakan bagaimana memecahkan masalah tersebut, ya. Jadi seperti itu. Contohnya misalnya kalian diberikan tugas oleh 3 orang dosen, yang satu pagi, yang satu siang, satu malam misalnya pada hari itu. Bagaimana kalian memecahkannya? Apakah dari urutan yang mudah ke susah dulu atau dari deadline waktunya? Nah, ini contohnya. Jadi kita menetapkan prioritas, misal, oh dari deadline waktunya aja misalnya. Ya, itu hak kita, sebagai penentu dalam menentukan pemecahan masalah ya. Berikutnya ada beberapa jenis masalah ya. Jadi ada 5 jenis masalah. Yang pertama masalah dasar.
masalah yang menjadi sumber timbulnya berbagai masalah ikutan. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya karena tidak pandai laptop, tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, jadi sumber intinya adalah ketidakpandaian atau kegaptekan kita dalam IT misalnya. Nah, itu harus kita selesaikan bagaimana dengan caranya, ya misalnya dengan ikut kursus, latihan, dan sebagainya ya. Yang berikutnya masalah penyebab. Apa yang menyebabkan timbulnya masalah biasanya berkaitan dengan pengalaman hidup seseorang. Contohnya, saya tidak pernah noreh karet. Nah, disuruh orang noreh karet. Nah, bingung gimana caranya. Nah, karena saya belum pernah punya pengalaman dalam noreh karet misalnya. Nah, jadi saya harus perlu belajar dulu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada yang dinamakan masalah pemicu. Suatu situasi tertentu yang telah memicu atau mendorong timbulnya masalah yang dihadapi seseorang sekarang ini. Jadi, ya contohnya misalnya rasa fanatisme ya misalnya. Ya kita dihasut lah misalnya ya, dihasut oleh seseorang ya yang mana membawa-bawa misalnya suku kah, agama kah. Nah, dari sana lah kita terpacu. Lalu kita marah misalnya, ya ini menjadi masalah sebenarnya, ya. Jadi marahnya kita disebabkan adanya misalnya berita bohong atau hoax, ya. Jadi kita harus mengantisipasi masalah hoax itu, ya. Yang keempat, masalah yang mendesak. Masalah yang harus segera diselesaikan. Biasanya masalah ini yang mendorong seseorang mencari bantuan. Ya, masalah yang mendesak itu biasanya erat kaitan dengan urgensi ataupun deadline waktu misalnya. Ya kayak kalian disuruh mengerjakan tugas, kalian tidak punya laptop ataupun tidak punya HP misalnya. Sehingga ya dengan sangat terpaksa kalian meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah kalian itu. Yang berikutnya masalah yang harus diselesaikan adalah masalah yang sesungguhnya dan harus diselesaikan. Nah, ini jenis masalah, ya. Ini adalah sebuah kerangka konsep dalam pelatihan. Sebagian besar mengacu pada problem solving cycle atau siklus pemecahan masalah. Nah, jadi ada analisis situasi, jadi kita harus mampu menganalisis situasinya, kemudian lakukan identifikasi masalah, ya. Misalnya terjadi pertikaian antara A dengan B. Nah, kita harus lihat dulu situasinya apa. Nah, kemudian tetapkan apa yang menjadi problemnya. Kemudian, misalnya ada beberapa masalah problemnya. Jadi tentukan dulu yang mana lebih prioritas. Kemudian mengapa kita harus melakukan itu menjadi tujuannya, ya. Kemudian kira-kira alternatif pemecahan masalahnya apa? Setelah sudah dapat alternatif, kita langsung eksekusi ataupun lakukan rencana operasional ya. Langsung bergerak kepada aktivitas eksekusinya. Kemudian dari eksekusi kita lihat kira-kira bagaimana. Nah, ini harus kita pantau terus kemajuannya dengan monitoring. Kemudian kemajuannya bagaimana? Oh, sudah maju, kita masuk kepada sistem kontrolnya biar tetap terjaga dengan baik dan masuk kepada evaluasi. Kira-kira langkah kinerja yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum? Nah, itu dia. Itu siklusnya. Berikutnya, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah? Ya, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kenali dan mengerti kebutuhan. Yang berikutnya, kumpulkan data dan verifikasi akurasinya. Jadi kita tentukan data, ini alternatifnya gini, untungnya gini, kerugiannya ini, ya kita pilih ini.
Nah, jadi masuk kepada teori berikutnya, pilih teori dan atau prinsip yang cocok ya, buat asumsi yang mungkin diperlukan, kita merasa itu cocok, nah asumsinya begini, ya masuk kepada penyelesaian masalah. Kemudian sudah kita lakukan, kita verifikasi dan cek hasilnya, oh bagus atau tidak, kemudian baru kita lakukan komunikasi. Ternyata hasilnya baik, hasilnya belum tepat dan sebagainya. Ya, terakhir sekali, hal yang sangat penting adalah motivasinya adalah jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Ya, ingat baik-baik. Jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Demikian ya materi kita yang sangat singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua.